Hai guys, nama saya Rifki dan hari ini aku akan menjelaskan mengenai politik luar negeri menurut pendekatan dari feminisme. Isu internasional bukan hanya untuk intelektual, maka dari itu teman-teman di sini bisa paham mengenai politik luar negeri feminisme. Nah, kita mulai dulu dari perbedaan seks atau gender. Menurut teman-teman beda nggak sih seks atau gender itu sendiri? Apa yang kemudian definisi seks itu apa dan yang satunya gender, definisi gender itu apa gitu. Nah, menurut kalian gambar ini benar atau enggak mendefinisikan apa itu seks dan juga gender atau mendefinisikan salah satunya gitu. Bahwa laki-laki penuh dengan bola, terus bowling dan lain sebagainya, cewek itu yang santai-santai, yang ke pantai gitu. Nah, menurut kalian juga ada sosok perempuan di tengah-tengah kepemimpinan yang ada di Indonesia atau menteri-menteri di Indonesia ini berlaku nggak konsep dari seks dan juga gender itu? Bagaimana kalian melihat perempuan ada di tengah-tengah para laki-laki? Oke, jadi apa sih sebenarnya perbedaan seks dan juga gender? Sama atau beda sebenarnya gitu loh? Apa yang membuat mereka berbeda dan apa yang membuat mereka sama? Hmm, Oke, let's check it out. Sebenarnya nanti buka juga ngarah ke feminist foreign policy. Oke, apakah ini seks? Menurut kalian gimana? Apakah ini seks atau ini kegiatan seks? Kadang misconception gitu yang ada dan misunderstanding and misdefinition about sex gitu. Apakah ini seks? Bukan. Jawabannya seks adalah jenis kelamin biologis. Tapi kalau tadi berhubungan seks, oke. Tapi seks sendiri adalah jenis kelamin secara biologis yang tidak dapat ditukarkan. Ada laki-laki secara biologis mempunyai penis dan perempuan secara biologis mempunyai rahim, vagina, dan lain sebagainya. Dan gender itu sendiri merupakan peran seseorang yang ada di society atau bentukan dari masyarakat gitu, bahwa laki-laki bekerja pekerjaan utama, perempuan membersihkan, masak dan lain sebagainya. Laki-laki yang cenderung punya pekerjaan utama di ruang publik dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya banyak banget menurut gender ya yang harusnya baik. Sehingga sebenarnya banyak banget peran yang ada di dunia, tidak cuman perempuan itu domestik, hanya masak dan lain sebagainya, sementara laki-laki selalu bekerja dan publik gitu. Nah, dengan konstruksi sosial yang sedemikian, maka laki-laki itu cenderung mudah untuk naik karir atau maju seperti itu karena laki-laki publik gitu. Dia masuk ke kebijakan gitu di suatu negara, dia menjadi di parlemen dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan negara nih? Apa nih? Negara itu merupakan kumpulan dari orang atau society yang ada. Jadi society itu kumpulan dari orang-orang atau society itu dinamakan negara dan di dalam negara ada banyak orang. Lalu apa nih maksudnya? Nah, negara sendiri ada yang bernama decision maker atau orang-orang yang kemudian mendrive bagaimana negara itu bersikap atau bagaimana negara itu uh, beraktivitas gitu ya. Tapi banyak sekali karena persepsi gender yang salah tadi, cowok-cowok nih yang masuk ke parlemen gitu, ke decision maker proses di suatu negara gitu. Sementara cewek-ceweknya dengan konsep tadi yang salah itu di rumah masak, jadi reproduksi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, male dominant decision maker yang ada di suatu negara dengan konsepsi gender yang salah tadi, cewek-cewek jadi nggak banyak masuk di parlemen, kemudian menghasilkan male bias. Negara-negara kemudian cenderung terwakilkan oleh laki-laki. Padahal 50% perempuan juga ada di suatu negara tersebut. Yang terjadi adalah apa? Banyak apa namanya kegiatan dari negara atau sikap dari negara seperti kekerasan. Contohnya invasion. Ini adalah yang dilakukan Amerika ketika menginvasi Afghanistan dan juga Irak.
karena decision maker yang mereka punya adalah male dominant pikirannya. Nah, apakah invasion, violence, kekerasan itu selalu berdampak baik? Ternyata tidak. Karena itulah menurut feminisme yang menyebabkan Perang Dunia I dan II. Gitu. Nah, did you guys know about these two ladies over there? Ini adalah Prime Minister dari New Zealand dan juga uh, Minister of Foreign Affairs dari Sweden. Seperti itu. Nah, menurut mereka, mereka ini merupakan salah satu pemimpin dunia yang menerapkan feminist foreign policy. Feminist foreign policy itu memang cenderung tidak male bias kayak gitu, karena menggunakan consent and world cooperation. Maksudnya adalah seluruh isu itu menggunakan konsen, menggunakan apa yang mereka mau atau tidak menghadapi isu dan permasalahan ini. Jadi isu dan permasalahan dianggap sebagai kepentingan bersama dan bukan ketakutan akan masing-masing negara terhadap isu atau permasalahan itu. Jadi cenderung orang-orang itu atau negara-negara itu tidak bekerja sama bersama-sama namun mementingkan negaranya sendiri. Namun feminist foreign policy tidak seperti itu. Jadi bersama-sama satu dunia, satu bumi ini menganggap bahwa isu dan permasalahan itu penting dan merupakan kepentingan bersama, bukan ketakutan dari masing-masing negara. Terima kasih, sampai di sini. Dadah.